Hai semua, maaf ya lama banget aku baru bisa bikin video ramuan. Nah, karena ada beberapa kesibukan yang tidak memungkinkan untuk membuat video ramuan herbal. Nah, kemarin baru ingat kalau ada yang request untuk jamu asam urat, jadi ini aku baru bisa bikinkan ramuan untuk mengatasi gangguan asam urat. Ini rasanya tidak pahit, jadi bisa dikonsumsi oleh siapa saja ya. Mungkin bagi yang tidak suka jamu yang pahit bisa konsumsi jamu asam urat yang ini. Caranya sangat mudah, bahannya juga gampang ya untuk bikin jamu asam urat. Nah, dulu ya. Rasanya sama sekali tidak pahit. Oke, langsung aja ya kita tonton videonya bagaimana cara membuat ramuan untuk mengatasi asam urat. Mungkin bisa untuk membantu keluarganya yang lagi membutuhkan ya. Ini bisa dicoba karena caranya mudah banget. Oke, langsung aja ya kita tutup videonya. Terima kasih. Nah, kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini aku gunakan 100 gram jahe. Jadi bisa digunakan jahe merah. Kalau mau bagus hasilnya pakai jahe merah. Bisa juga jahe besar seperti ini atau jahe emprit ataupun jahe jenis lain ya. Pada intinya kita pakai jahe. Kemudian 50 gram lengkuas. Bisa pakai lengkuas yang merah. Nah, kayak gini lengkuas merah. Ini bisa untuk mengatasi pegal-pegal juga. Kemudian 20 lembar daun salam. Kita pakai kurang lebih 20 lembar daun salam. Kemudian 7 gram cabai jawa, ini bisa didapatkan di toko bahan rempah ya, bahan rempah herbal, atau bisa beli online banyak ini sekarang. Kemudian 7 gram lada hitam, ini banyak banget dijual di pasaran sekarang kalau untuk lada hitam, jadi kita tidak perlu susah-susah mencarinya ya. Nah, kemudian kita pakai juga 7 gram kapulaga. Nah, ini kapulaga ini juga banyak sekarang dijual ya, karena ini jadi bumbu masakan. Biasanya masakan gulai pasti ada kapulaganya. Kemudian 5 gram cengkeh, ini juga sudah banyak di pasar-pasar biasa ya. Jadi kita bisa dapatkan di pasar tradisional atau pasar biasa, supermarket juga ada. Dan 15 gram kayu manis, ini juga banyak dijual. Kemudian 1 biji pala, ini karena tinggal separuh jadi aku pakai separuh. Tapi kalau bisa ya itu pakai 1 biji penuh untuk palanya. Kemudian aku gunakan 150 gram gula kelapa atau gula merah. Kalau di sini namanya gula batok. Itu terbuat dari gula kelapa, biasa disebut juga gula merah. Nah, kita haluskan dulu untuk cabai jawa, cengkeh, lada hitam dan juga pala ya. Kita haluskan dulu supaya nanti itu lebih meresap gitu ya kalau kita rebus. Jadi kita haluskan. Kalau tidak punya tempat untuk menghaluskan, boleh tanpa dihaluskan, tidak apa-apa. Cuman ini supaya nanti hasilnya itu lebih meresap bagus aja ya. Kemudian haluskan juga untuk kapulaganya. Karena kalau kita mau menghaluskan pakai cabai itu kan terlalu keras ya, kayak biji cabai atau cengkeh itu juga terlalu keras ya. Nah, ini sudah cukup, tidak usah terlalu halus banget. Kita siapkan pancinya ya, panci dari tanah liat seperti biasanya. Nah, kita tuang ke dalam panci. Bahannya sudah ditumbuk untuk bahan kering. Kemudian kita tumbuk juga untuk lengkuas. Nah, kita tumbuk kasar ya lengkuas dan juga jahenya. Kita tumbuk kasar. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya tumbuknya ya. Ditumbukkan kasar, boleh diparut kalau mau memarut. Cukup, kita masukkan ke dalam panci juga. Jadi pancinya seperti biasa ya, panci dari tanah liat. Kalau untuk membuat jamu usahakan dari tanah liat atau dari stainless ya.
supaya tidak bereaksi. Kalau dari aluminium itu biasanya bereaksi takutnya ya. Nah, kemudian tambahkan juga kayu manis, daun salam, dan juga gula kelapanya kita jadikan satu. Kemudian kita tambahkan 2 liter air putih untuk merebusnya. Nanti karena kita akan menyusutkannya ya, jadi kita tambahkan agak banyak, kurang lebih 2 liter untuk air putihnya. Nah, kita siap untuk merebusnya. Nah, sekarang kita rebus semua bahannya sampai mendidih. Kita atur posisi pancinya biar pas. Gunakan api kecil cenderung sedang ya untuk merebus jamu seperti biasanya karena kita menggunakan panci dari tanah liat. Nah, ini sudah mendidih. Kita rebus lagi sampai menyusut separuhnya. Jadi kita akan jadikan dia ini separuhnya ya. Karena tadi kan airnya 2 liter, jadi kita jadikan kurang lebih 1 liter. Tetap bertahan di api kecil cenderung sedang ya, jadi jangan terlalu besar apinya. Dan ini sudah hampir menyusut separuhnya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini aku mau tambahkan dengan 1 buah jeruk lemon ya, tambahkan. Jadi ini ukuran sedang untuk jeruk lemonnya, jadi aku tambahkan ya. Kita peras dan ambil air sarinya saja, langsung masukkan di atas seperti ini ya, langsung begitu aja. Kita peras sampai keluar semua airnya. Kita aduk sebentar, kemudian kita rebus kembali sampai benar-benar menyusut ya. Ini dia jamunya sudah menyusut, sudah menjadi separuhnya ini kurang lebih ya. Ini selesai, matikan api dan tunggu dingin untuk dikonsumsi. Kita tunggu dingin dulu, baru kita pindahkan ke wadah. Nah, ini jadi ini airnya awalnya kan 2 liter ya, kita jadikan kurang lebih 1 liter. Dan ini sudah dingin, kita saring dulu sebelum dikonsumsi. Kita nanti akan buang untuk ampasnya ya, karena ini sari-sarinya kan sudah terserap semua ya, jadi kita bisa buang ampasnya. Kita cukup ambil airnya saja. Ini rasanya tidak pahit, agak cenderung sedikit pedas tapi tidak terlalu pedas. Karena apa? Karena ada jahe dan juga ada lada hitam ya, yang bikin sedikit pedas. Tapi secara rasa semua bisa konsumsi ya. Kalau mau agak sedikit manis lagi boleh ditambahkan gula batu. Nah, ini aku pindahkan ke dalam botol seperti biasa ya, kebiasaanku. Jadi setiap selesai membuat jamu, aku masukkan ke dalam botol seperti ini. Supaya mudah saat kita menuangkannya ya, dan mudah untuk mengkonsumsinya. Nah, ini dia jamunya. Nah, kita kocok dulu sebelum dituang. Nah, kita minum, kita konsumsi kurang lebih 150 ml ya untuk sekali konsumsi. Bisa kita konsumsi sehari 2 atau 3 kali. Nah, ini dia jamunya. Nah, silakan dicoba ya, cukup mudah kok ya membuatnya. Silakan dicoba, semoga cocok dengan ramuan herbalnya. Terima kasih sudah menonton video warisan leluhur. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.